Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Manjuli Kauhar Rafael dengan NIM 205200079, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, angkatan 2020. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pidana mati dan overcrowding. Yang pertama, ada pidana mati. Secara umum, pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dalam kehidupan manusia, di mana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Pidana dalam hal pemberian sanksi, sedangkan pemidanaan lebih dibebankan kepada si pelaku tindak pidana. Dengan pemberian pidana mati, diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pelakunya benar-benar ditindaki. Menurut Muladi, tujuan pemidanaan sebagai berikut. Yang pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Yang kedua, ada memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Yang keempat, atau yang terakhir, membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Keseluruhan teori pemidanaan, baik yang bersifat prevensi khusus atau pandangan perlindungan masyarakat. Selanjutnya, ada pandangan kriminologis terhadap pidana mati. Menurut Andi Hamzah, alasan-alasan pro pidana mati antara lain: yang pertama, pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana. Yang kedua, jangankan hakim siapapun dapat saja melakukan kekeliruan, tetapi kekeliruan hakim tersebut dapat diatasi dengan adanya upaya hukum. Yang ketiga, justru karena bermanfaat pidana mati diadakan karena merupakan alat penguasa agar norma hukum dipatuhi. Yang keempat, ada tindakan yang dilakukan oleh pelaku sudah melewati batas kewajaran dan melanggar kemanusiaan. Berikut juga ada alasan-alasan yang kontra pidana mati. Yang pertama, untuk apa diadakan pidana mati? Sebab orang yang mati tidak mungkin diperbaiki lagi. Yang kedua, hakim sebagai manusia tentu masih dapat keliru dalam menjatuhkan pidana mati. Yang ketiga, pidana mati tidak berguna. Yang keempat, pidana mati tidak berkemanusiaan. Yang kelima, mengundang belas kasihan dari rakyat dan kepala negara. Menurut J.S. Hayapati, bahwa pelaksanaan pidana mati merupakan pengalaman yang paling mengharukan dan mencekam, yang tak akan pernah dapat dilakukan sepanjang masa. Pada suatu pihak, eksekusi pidana mati sangat mengharukan pada pihak lain. Kekejaman pidana mati justru merupakan suatu hal yang menggembirakan bagi orang yang punya sifat sadis. Eksistensi pidana mati dalam perspektif hukum pidana. Di Indonesia yang berlaku KUHP buatan pemerintah Belanda sejak 1 Januari 1918, dalam pasal 10 masih mencantumkan pidana mati dalam pidana pokoknya. Padahal di Belanda sendiri, pidana mati sudah dihapuskan pada tahun 1870. Namun hal tersebut tidak diikuti di Indonesia karena keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat yang terbesar dapat dilawan dengan pidana mati. Dan juga ada beberapa aspek dalam penerapan hukum pidana, yaitu: 1. Aspek agama, yang kedua aspek hak asasi manusia atau HAM, yang ketiga aspek adat, yang keempat ada aspek politis. Pidana mati dalam perundang-undangan di Indonesia. Rusan Saleh menyatakan bahwa KUHP di Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan berat seperti: 1. Pasal 104, makar terhadap presiden dan wakil presiden. Yang kedua, pasal 111 ayat 2, membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang jika permusuhan dilakukan atau jadi penyerang. Yang ketiga, ada pasal 124 ayat 3, membantu musuh waktu perang. 4. Pasal 140 ayat 3, makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut. Yang kelima, ada pasal 340, pembunuhan berencana. Yang keenam, ada pasal 365 ayat 4, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Yang keenam, ada 365 ayat 4, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Yang ketujuh, ada 368 ayat 2, pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Yang kedelapan, ada 444, pembajakan di laut, pesisir, dan di sungai yang mengakibatkan kematian. Selanjutnya, ada beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancamkan pidana mati bagi pelanggarnya, antara lain yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 PNPS tahun 1969 tentang wewenang Jaksa Agung atau Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan. Selanjutnya ada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 PRP tahun 1999 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1991 tentang senjata api, amunisi atau bahan peledak. Yang selanjutnya ada pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 PNPS tahun 1993
tentang pemberantasan kegiatan subversi. Yang kelima selanjutnya itu adalah pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom. Selanjutnya ada pasal 36 ayat 2 sub Undang-Undang Nomor 9 1976 tentang narkotika. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan. Berikut kesimpulannya. Yang pertama, eksistensi pidana mati dalam perspektif hukum pidana adalah bahwa pidana mati tetap dipertahankan dalam peraturan hukum di Indonesia karena dianggap tidak bertentangan dengan Pancasila UUD 1945 dan hal ini diperkuat dengan serta keputusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah penerapan pidana mati pasal 10 KUHP harus memperhatikan atau melihat kepada kasus-kasus yang akan diberlakukan dalam arti termasuk dalam kejahatan berat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang overcrowding, yaitu dengan kasus kerusuhan lapas Jambi kelas 2A tentang kebakaran. Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga yang bertugas pembinaan narapidana mempunyai posisi yang strategis dan mewujudkan tujuan akhir sistem peradilan pidana. Kurangnya perhatian dari pemerintah maupun masyarakat membuat lembaga pemasyarakatan saat ini semakin terpuruk keadaannya. Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Namun Thalib Effendi juga menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain mencegah kejahatan, menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif. Yang selanjutnya peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan. Yang selanjutnya juga ada putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan. Sistem peradilan pidana atau criminal justice system merupakan suatu sistem model tatanan yang digunakan dalam penanggulangan pelanggaran kejahatan yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana atau pembebasan jika hakim memutuskan tidak bersalah. Berikut adalah penjelasan kronologi terjadinya kerusuhan kebakaran lapas kelas 2A di Jambi. Kebakaran lapas Jambi kelas 2A, keterangannya 7 orang korban luka akibat kerusuhan di dalam lapas kelas 2A Jambi yang terjadi Rabu 1 Maret 2017 malam. Para napi membakar gedung aula, sel tahanan narapidana wanita, dan kantin koperasi yang ada di dalamnya, namun tidak ada korban jiwa. Dalam kejadian itu, Kapolda Jambi Brigjen Pol Yasid Fanami bersama Kankawil Kemenkumham Jambi Bambang Prasaran usai mengamankan kericuhan di lapas kepada wartawan Kamis 2 Maret 2017 mengatakan situasi sudah bisa dikendalikan dan para napi juga tidak ada yang melarikan diri. Gedung aula atau ruangan pertemuan kantin koperasi yang ada di dalam lapas habis terbakar akibat kericuhan yang dilakukan para napi. Namun kini api berhasil dipadamkan tim pemadam kebakaran setelah bekerja selama 5 jam lebih. 7 orang korban luka yang harus dievakuasi dari dalam lapas dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Ketujuh korban luka itu diantaranya ada 1 anggota polisi dan 6 orang narapidana yang mengalami luka di bagian kaki dan dada. Dan kini mereka dirawat di salah satu rumah sakit di Jambi. Ratusan polisi dan anggota TNI terus berjaga di dalam dan di luar lapas untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Kericuhan terjadi setelah aksi pembakaran salah satu ruang di dalam lembaga pemasyarakatan itu. Belum diketahui jumlah korban atau napi yang kabur karena polisi dan anggota TNI saat ini menepung lapas tersebut. Kakanwil Kemenkumham Jambi Bambang Prasara mengakui aksi kericuhan di lapas akibat dari diadakannya razia narkoba malam hari dan mereka menolak sehingga timbul kericuhan itu. Selanjutnya, napi melakukan perlawanan karena jumlah petugas tidak berimbang. Selanjutnya pada Rabu 1 Maret 2017, pukul setengah 9 WIB, napi membakar gedung operasi lapas, aula, kantin, dan blok khusus wanita. Napi wanita sejumlah 85 orang telah dievakuasi ke imigrasi Jambi dan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, napi masih melakukan perlawanan terhadap petugas dan personel gabungan Brimob. Dalmas, Polda, Polresta, dan TNI telah bersiaga. Situasi yang tidak kondusif saat itu membuat para napi melakukan perlawanan sehingga ada beberapa tahanan yang luka-luka dan ada juga yang dilumpuhkan dengan tembakan peluru karet karena melawan petugas dan ada juga yang melakukan pengerusakan sarana lapas. Sekitar pukul 12:10 waktu Indonesia Barat dilaksanakan dialog antara perwakilan napi berjumlah 20 orang dengan Kalapas, Kanwil Kemenkumham, Kapolda Jambi, dan Remsekda Provinsi Jambi, Kapolresta Jambi, dan Wali Kota Jambi. Dalam dialog
Perwakilan napi memberi tuntutan di antaranya mereka tidak mau menerima razia yang dilaksanakan pada malam hari karena takut terhadap penyusup yang dari luar personil lapas. Beberapa jam kemudian dialog berakhir dan selama dialog berlangsung situasi berjalan aman, kondusif dan jumlah personil Polri yang dari Sabara, Polda Jambi, Sabara Polresta Jambi dan TNI dilibatkan yang penanggulangan kerusuhan ini berjumlah 600 orang. Berdasarkan informasi yang terhimpun, demonstrasi napi awalnya berlangsung damai dan tertib pukul 7 WIB. Namun sekitar pukul setengah 10, aksi ini mulai memanas berujung kericuhan setelah ada insiden pelemparan barang suatu wanita di lapas itu terpaksa dievakuasi karena terdapat titik api di koperasi yang dekat dengan ruang perawatan. Kerusuhan tersebut dipicu aksi unjuk rasa dan narapidana memprotes razia narkoba yang dilakukan Sipis Lapas. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Bambang Palasari mengatakan kerusuhan yang dipicu aksi unjuk rasa narapidana sudah berhasil diredam. Kerusuhan sejumlah titik dalam lapas juga sudah berhasil dipadamkan. Dua lokasi yang hangus terbakar adalah aula dan kantin. Kerusuhan terjadi di dalam lapas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Jambi di dalam Patimura, Kota Jambi malam. Selanjutnya ada analisa. Kerusuhan yang terjadi pada lapas Jambi dipicu oleh para napi menolak untuk diperiksa oleh beberapa sipir lapas dan narapidana pun melarikan diri setelah membakar lapas tersebut yang dilakukan pada malam hari. Napi membakar gedung aula, kantin, dan koperasi. Para napi tidak mau dirazia pada malam hari karena ditakutkan ada penyusup dari luar. Menurut saya, pemerintah sudah seharusnya lebih memperhatikan pada jumlah kerusuhan yang terjadi atas lembaga pemasyarakatan mengenai pembangunan lapas baru dan lebih memperhatikan kondisi sipir untuk lebih hati-hati dalam razia narkoba di kepolisian. Berikut penjelasan dari saya mengenai tindak pidana mati dan overcrowding. Terima kasih.